Pilih. Ih, males. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua Haryani Leon. Iya. Kali ini kita balik lagi di konten di Jauh, interview bareng temen gua yang cantik ini. Ya kenalin diri lu malah Ih, pose. jangan gitu dong. Malu. Yohana Stefani. Yohana, umurnya berapa sekarang? 19 19. Lulus tahun berapa? tahun 2018. 2018. Berarti baru 1 tahun ya? Jalan 2 tahun ya? Oh iya, sekarang 2020 ya? Pertengahan dan 20. Nah, sekarang 2020. Berarti udah 2 tahun lulus ya? Ya, 2 tahun lulus. Jadi teman-teman, ya. gue pengen interview dia ini karena menurut gue Sombong amat. bukan biasanya, karena gue kenal dia dan gue tahu ada nilai, ada satu nilai yang bisa diberikan sama teman-teman. Apa tuh? Tahu sih? Dasar orang bener coy. Enggak, menurut gue setiap orang pasti punya nilai positifnya. Heeh. Cuma kadang-kadang orang pada nyimpen aja. Heeh. Nah ini gue pengen, dan gue karena kenal lu, gue tahu nilai positif yang Apa yang tuh? ada Ya di udah lah, dalam diri kan lu, dia aja yang bagiin lah. gitu. Jadi gue pengen lu ceritain ke teman-teman, penonton gue nilai positif itu lewat obrolan kita. Oke. 2 Terus, tahun lulus, ya. 2 tahun lulus. 2018 lulus, kira-kira emang ada cita-cita apa sebelumnya? Mau punya usaha. Mau punya usaha, jadi pengusaha. Mau Pengusaha apa kira-kira? kelapa sawit, Wow. butik, Wah. material. Berarti anda cita-cita lu termasuk ini ya, termasuk yang merusak bumi ya? Loh, kelapa sawit enggak dong? Iya, kelapa sawit merusak bumi. Enggak lah, kan itu kan nanem. Iya. Kan mengurangi globalisasi kan? Iya. Di Pulau Sumatera tuh pohon-pohon ditebangin hutan-hutan demi bangun kelapa sawit. Ya kan ditanam lagi pohonnya. Iya. Ya udah. Tapi oksigen kelapa sawit itu dikit. Emang iya? Iya. Ya udah nanti dipelajarin lagi. Buat cita-cita coba. Apa sih? Sponsor nanti sponsor. Bisa-bisanya. Terus Oke, lanjut. cita-cita jadi pengusaha. Hmm. Kenapa bisa ada muncul pikiran cita-cita jadi pengusaha? Nanti cerita dong jadinya ini. Emang pengen cerita. Enggak. Emang lu kata ini kuis. Apa ya? Ya daripada kayak udah compare sih dari kayak pengusaha, terus PNS, terus karyawan, kayak plus minusnya kan ada kan. Iya pasti. Nah dari kalau keluarga sih emang rata-rata tuh kayak pada usaha sendiri, dalam arti kata kayak nyokap tuh kayak freelancer, terus bokap juga ada usaha keluarga sendiri. Nah jadi udah mau usaha sendiri, karena kalau misalnya kerja sama orang tuh sebenarnya kayak beban tersendiri gitu kan, kayak perisernya juga banyak. Kalau misalnya kita usaha, kita yang ngatur sendiri gitu. Tapi pengusaha juga kan tekanannya banyak untuk bayar karyawan minimal. Ya. Nah makanya itu kan sekarang lagi cari pengalaman dulu nih, terus nanti mau punya usaha sendiri supaya ya gitulah Rani. Oke. Cita-cita jadi pengusaha. Saat ini kerja di Diperbankan. saat ini kerja. Boleh nggak sih nyebut mereknya? Bang capek antri. Bang capek. Loh bener kan? Enggak. Itu capek antri Bang, loh. Oke, Bang BCA lah ya, kita sebut aja. Kita sebut aja Bang BCA. Itu inisial. Pilih. Lo Bang BCA inisial kan? Iya. Ada kepanjangannya? Iya, Bang capek antri. Bang BCA. Tapi menurut, kalau ada orang ngomong ya di dunia maya, di internet itu, Bang BCA itu pelayanannya paling bagus tau. Lebih ngutamain service. Security-nya aja katanya paling dipuji-puji kalau kata orang. Iya. Makanya kalau kalian belajar kesapuanan sama security BCA deh. Mantap. Kagak ngejilat hei. Apa yang mau dijilat? Pilih. Aduh. Nggak apa-apa lah, kali aja Yohana naik jabatan nanti. Jadi apa? Bisa lah kita. Oke. Jadi kan kalau ada orang dalam lebih gampang masuk. Aman. Nanti ya tunggu pimpinan. Aduh. Di BCA jadi apa? Jadi CSO, CSO itu apa? Customer Service Operation. Kerjanya ngapain?
buka rekening, ganti kartu. Oh, kalau ada orang datang mau buka rekening itu ketemunya lu. Dengerin keluhan nasabah. Oh, gitu. Satpam dulu ketemunya. Iya ngerti. Satpam. Kalau ada OB ketemu OB dulu. Kali aja dia nyapa kan. Iya, selamat pagi, selamat datang di BCA. Ya pokoknya kalau udah dapat nomor antrian ketemunya lu berarti. Iya. Berarti lu sering nanya-nanya ini dong. Oh, berarti lu sering nolak-nolakin tanda tangan orang kalau nggak sesuai KTP ya? Iya betul, nggak sesuai, nanti kita kena audit. Oke, nah. Tenot. Nggak apa, biarin aja. Sekalian kerja, kegiatan apa lagi? Kegiatan apa ya? Coba usaha sih, maksudnya kayak jual-jualan. Kayak lebih ke self development sih, kayak baca. Sekarang Kuliah sih, nggak tahu ya, gue juga kuliah gue bingung. kenapa? Udah daftar Iya. online kan, Iya. cuma yang nggak usah dibahas lah, nanti nggak ada pesan moral. Kuliah jurusan apa? Ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan. Tapi udah dijalanin apa belum? Udah kan harusnya? Jaksel sih udah Tapi bukan udah dijalanin semester berapa? 1. Oh, semester 1. Apa? Kerja, Ya, kuliah. ya, Gue pengen flashback dulu nih. oke. Flashback. Apa itu? Gue pernah lihat kalau lu tuh kalau di postingan Instagram, Instagram dia nanti saya tulis di sini. Kalau saya Nia, Ya, lu suka ikutin komunitas, organisasi, bahkan beberapa training. Kayaknya lu pernah ikutin ya kelas Mary Riana ya? oh iya. Ya. Sekepo itu gue lu sebelum interview lu. Gua Tapi cari. bukannya itu udah di hide ya? Hmm? Udah di hide tuh postingan itu? Berarti saya yang ingat. Oke. Mary Iya, Riana. sempet ikut. Apa yang kepikiran ikutin itu? Kayak ikutin training, ikut komunitas, ikut organisasi. Lebih ke arah self development sih, karena Maksudnya apa yang mendorong hal itu bisa lu pengen ikut gitu kan? Biasanya anak-anak SMA tuh malas tahu ikut A, B, C gitu. Kenapa lu pengen? ya gimana ya, pada masa itu kenapa masuk ya, lebih buat motivasi diri sih, karena kan di situ juga ada tema tertentu kan kenapa gue jadi ikut, terus kayak ya jadi ada pikiran-pikiran oh harus kayak gini, jadi buat pengembangan diri juga, karena kebanyakan dari kita kan biasanya kan kayak developing kita tuh kayak makan, jalan-jalan segala macam, sedangkan kalau investasi kayak untuk otak gitu, dalam arti kata kayak ilmu nih, kayak kita kan masih belajar sama orang juga kan. Iya. Nah, itu kurang kan, jadi makanya suka ikut kayak gitu, ikut seminar kayak orang bener belajar sih gue. Iya makanya maksud gua ya tapi hal apa yang mendorong pengen ikut itu? Nggak tahu, pengen aja Lu pengen buat aja? diri sendiri. Enggak, soalnya kalau ya gua sendiri tuh orang yang malas ikut begituan. Ikut trainingnya apa gitu, kayak males aja gitu. Gue salah satu orang yang males ikut begituan. Kadang-kadang gue ikut training kayaknya gue udah tahu ini mah kayak gitu, jadi gue kadang-kadang males. Sempet kepikiran juga kayak udah tau lah paling bahasa kayak gitu. Ya Cuma gitu kan. ya dalam diri kayak mau ikut. Nah iya, dorongannya apa? Karena emang pengen kayak kepikiran, oke kan lu bilang pengen mengembangkan diri kan, potensi gitu. Apa dorongannya yang kayak gue pengen ikut ini gitu? Biasa ada tahu? Nggak tahu kalau gue malu. Biasanya ada kan? Nggak tahu apa ya, ya mau ikut-ikut aja deh ntar. Halo Bu. Kita lagi apa ya? Salam. Dolar kuning apa? Nggak tahu. Kuning itu isinya ada pertoksikan. Ah, nggak ngerti nih. Waduh, gimana sih? Oh. Aktifin AdSense dong. Ini ada apa? Saya aja dapat AdSense. Ini online. Enggak Bu. Iya, kita online aja dong, Bu. Bikin konten YouTube. Capek nih editnya, kebanyakan barbar-barbar. Enggak lah gue edit. Gila. Apa dia edit? Mantap betul. Sampai mana tadi? Dorongan, motivasi apa yang buat ikut? Iya, motivasi lo apa yang pengen ikut training itu, ikut komunitas, ikut organisasi? Emang biasanya motivasi apa ya? Mungkin ada nih motivasi yang salah, biasanya ngeliat cowok ganteng, pengen ikut itu. Misalnya, terus ada misalnya kayak, oh abang, misalnya kalau punya abang ya, oh abang gua tuh sukses ikut ini, oh terus saudara gua atau tekanan keluarga, oh lu harus ikut ini gitu. Oh, kalau pribadi sih waktu itu kayak emang mau ikut, mau cari kayak
Di mana? komunitas yang membawa aura positif kan, itu kayak sejalan nih, mau sama-sama kayak kejar impian bareng segala macem, kayak cara buat tujuan gimana gitu sih, banyakin temen, iya, cari vibrasi yang positif. Relasi lu berarti jauh banyak banget ya. Berarti pertemanan lu luas banget ya. Ya, pertemanan lu lumayan luas. Ya boleh lah, bisa nggak. Waktu pertama malah waktu itu kayak iya ibu diwawancara, malu kayak orang bener. Ya, pokoknya setelah bisa wawancara dia benar. Kata siapa orang itu? Kalau setelah diwawancara dia Nggak bener? urusan belakangan. Yang penting ada nilai positif di video gua. Oke. Abis itu yang nggak bener urusan dia itu. Sampai mana tadi? Lupa mulu. Ya jadi udah cari vibrasi positif. Kayak relasi lu pasti kan makin banyak nih, pertemanan makin banyak, makin luas ya kan. Pasti kan orangnya berbeda-beda tuh, kayak dari kayak apa sih nyebutnya, kalau kayak Mary Riana itu istilahnya training ya, seminar atau apanya sih? Iya, semacam kayak gitu. Kayak Mary Riana gitu kan, berarti lu punya teman baru lagi, komunitas temennya baru lagi, organisasi baru lagi lu naik gunung. Bisa Naik gunung aja. itu hobi atau apa? Bisa dibilang hobi. Enggak sih, itu dijodohin dulu sama abang kan. Suka. Terus awalnya juga kayak capek, tapi pas udah naik di atas tuh kayak gila keren banget. Langsung auto suka. Oh gitu. Nah, mungkin ini hal pertanyaan sepele lah. Ini ada yang pernah nanya, Kenapa sih suka naik gunung? enggak, Apa gimana itu? cara atur waktunya? Oh. Kalau atur waktu, ya kalau itu kan waktu awal-awal suka naik gunung tuh aku masih sekolah kan. Terus kayak sempet izin sehari, terus langsung itu hari Jumat izin, berangkat Kamis malam, balik Minggu malam deh, Senin subuh. Ya udah, jadi kayak udah kayak apa ya, prepare waktunya tuh balik sebelum hari mulai kegiatan lagi gitu. Berarti sering dong izin sekolah. Waktu itu cuma sekali doang sih. Sisanya? Sisanya Sabtu Minggu ya yang deket-deket doang. Oh, berarti minggu capek banget dong, Senin harus sekolah lagi. Ngantuk, sering tidur dong mulai sekolah. Kan SMK bebas. Enggak jadi contoh juga nih kayaknya. Iya, tapi bohong. Enggak. Jarang sih kalau waktu sekolah itu jarang. Jadi paling ngambil hari Sabtu Minggu. Iya, Sabtu Minggu kan pulang Minggu malam dong, atau Senin subuh. Minggu siang. Oh, Minggu siang. Kan berangkat Jumat malam. Oh, oke. Sabtu kayak udah mulai trekking, Minggu pagi udah di bawah, siang balik. Tergantung tingkat ketinggian gunungnya berarti ya. Sama kedekatan wilayah. Iya sih benar. Ya, iya, berarti waktu SMA masih gampang lah. Kalau sekarang kegiatannya apa? Sekarang di umur lu yang ke-19 ya? Iya. Umur 19 ini kan cuma kerja kuliah nih. Nah, Komunitas sama organisasi masih aktif. komunitas soalnya yang dari kerja doang sih. Kalau untuk kayak kegiatan naik gunung segala macem sih kurang, karena nggak cuti, belum bisa cuti kan. Terus kalau misalnya tuh kayak waktunya juga mepet. Jadi ya udah, lihat Instagram dulu aja fix-fixnya. Oke, berarti saat umur sekarang berarti tinggal kerja, kuliah dan komunitas di gereja gitu ya. Berarti di luar udah nggak ngambil lagi. Enggak, paling online aja. Oke, pengembangan diri berarti kayaknya udah bagus nih. Kayaknya emang udah punya visi hidup lah kayaknya. Jangan gitu dong. Lah iya dong. Lo udah punya tujuan, pengen jadi pengen jadi pengusaha kayak gitu kan. Ya minimal pekerjaan yang sekarang kan jadi kayak batu loncatan juga buat menuju cita-citanya kan. Di BCA itu kerja atau apa? Magang bakti. Magang bakti. Oke, magang bakti. Pasti mau bahas itu. Iya. Oke, apa? Gue sebagai calon yang pernah gagal. gue pernah gagal di magang bakti BCA. Hey Anda, Yang menonton. user BCA yang pernah interview saya, ingat muka saya. Hilly. Kenapa Anda tolak saya waktu interview? Kenapa ya? Jahat Anda jahat. Kurang beruntung itu. Atau karena umur kali? Kayaknya gue umurnya ngepas gitu deh Waktu itu kayaknya. emang umur berapa? Batasannya berapa sih?
dua 23 tiga gitu. 24 24 Ah. nah umur gue pas di 24 itu kayaknya Terus ya kayaknya udah nggak ya mungkin kayaknya ada yang lebih muda. tapi kemarin tuh anak waktu buka rekening nasabah dia umur 24-an baru daftar dan dia keterima. Ya berarti hoki kali, mungkin gue kurang cerdas waktu ngisi tesnya itu. Bisa. Nah. Apa? Zaman anak SMA itu banyak kan orang megang medsos itu teknologi, megang HP, smartphone itu kan orangnya rata-rata nggak smart ya. Banyakan Smartphone. cuma main game, media sosial, nonton drakor. Gimana cara lu bisa dapat info magang bakti itu? Jadi untuk pertama kalinya jadi cerita nih dari awal. Lah emang gitu mau cerita di sini. Enggak, soalnya kalau gua kan karena gua udah masuk dunia kerja. Jadi gua tahu tuh yang namanya Jobstreet, Jobsdb, kayak gitu-gitu gua udah tahu tuh. Ya, jadi gua udah tahu lah nyari lowongan gitu-gitu gua tahu gitu. Nah, lu kan baru lulus dong saat itu. Jadi Atau setahun lulus? waktu itu kan setahun kan lulus nih, terus kayak mikir kuliah tapi maunya cari beasiswa kan, kayak nggak mau keluarin uang. Sampai terus teman bilang kayak kenapa nggak coba cari kuliah keluar gini. Keluar mana maksudnya? Keluar nagrek? Keluar rumah. Keluar negeri maksudnya? Ya, terus habis itu sempet kayak ya udahlah cari-cari info nih. Nah, terus udah nyari info segala macam, kayak dikasih tahu sama pacarnya abang, kayak coba ini aja gitu kan. Nah, awalnya di BCA itu sebenarnya bukan buat magang bakti tapi untuk kuliah. Nah, jadi di BC itu ada programnya program untuk kuliah sama magang bakti. Oh, berarti gue yang tahu cuma magang baktinya doang. Jadi di BCA itu ada 2 jurusan, PPA sama PPTI kan. Nah, karena kan gue SMK. PPI program untuk teknologi informasi. Kalau PPA itu untuk akuntansi. Karena dari SMK, jadi gue coba ngambil PPA dong. Karena kan gue mikirnya, gue lihat nih benefit segala macemnya. Lu SMK jurusan apa? Akuntansi perkantoran. Administrasi perkantoran. Oh, administrasi perkantoran. Okay. Nah, terus abis itu ya udah kan coba lihat benefitnya apa. Yaudah nih iseng-iseng coba dibantu sama pacarnya abang kan. Dan berarti sebelum itu informasinya berarti dapat dari pacarnya abang. Informasinya. Lupa, karena sebelumnya udah sempet pernah lihat, cuma kayak nggak mau akuntansi ribet gitu kan mikirnya. Nah pas sini pas udah lulus, boleh dicoba juga nih, karena ini kan hitungannya beasiswa juga kan. Kayak kita dapat uang saku, terus kita kuliahnya di Sentul, meskipun nanti kita belajar itu 30 bulan kan. Kelar dari situ kan sarjana non gelar. Nah nanti kita kerjasama pihak BCA kerjasama dengan Trisakti, jadi nanti gelar kita itu gelar Trisakti kan. Nah setelah itu jadi nih coba psikotes. Enggak, pertama online dulu, tes online, habis itu psikotes tahap 1 tahap 2. Kalau tahap 1 gugur nggak lanjut. Ya, iya dong. Iya dong. Tahap 1 nggak lanjut, nggak lolos masa bisa lanjut. Nah habis itu lanjut tahap 2 nih. Setelah itu interview 2 kali. Nah berarti lebih sulit loh teman-teman. Iya loh, soalnya waktu gua itu cuman tes sekali, daftar kan, gue daftar via Jobstreet, dipanggil, dapat email, terus ngisi kayak psikotes langsung interview di satu ruangan itu, jadi nggak ada satu tahap 2. Itu tahap 1 tahap 2, interview 1 interview 2. Pertama interview 1 lulus tuh kan, lanjut interview 2 selang beberapa hari. Nah pas interview kedua kayak nggak keterima, terus kayak bilang ke mama, nggak keterima. Ya udahlah, mikir nanti itu di situ posisinya kerja bantu di rumah nenek kan, ada usaha keluarga jadi aneh. Nah habis itu pas sudah tahu dapet info itu, udahlah mungkin bukan jalannya kan. Udah kayak hopeless. Terus kayak udahlah positive thinking. Nah terus habis itu nggak lama kemudian itu posisinya waktu gue pergi sama nyokap kan, ada telepon nih, teleponnya dari nomor telepon rumah gitu kan, 021, nggak gue angkat. Nah karena waktu itu gue nyantumin nomor telepon emergensi, BCA nelpon ke bokap, dan akhirnya gue telepon balik dong ke BCA. Kenapa? Nah pas di telepon itu pihak BCA nawarin mau dialihin ke magang bakti gak, jadi kerja di BCA. Terus gue tanya dong, gue nggak mau ngulangin kayak siklusnya kayak psikotes segala macam interview. Gue tanya harus ngelakuin tes lagi atau gimana. Terus dari pihak BCA bilang
langsung medical check up. Iya, Terus gue medical bilang check up. ke nyokap kan, mak gimana ini? Terus kata nyokap, udah ambil aja. Ya udah medical check up, keterima deh tanggal 25 Maret 2019 mulai training di Sentul. Berarti informasinya berarti dari pacarnya abang lah kurang lebih gitu ya? Atau lu nyari di internet sih awalnya? Nyari di internet sih kayak soal Iya, beasiswa, iya. tapi di situ Oh, iya, posisinya pacar abang Iya. gue emang udah di BCA. Dia awalnya kerja, terus sekarang awalnya dia magang bakti, tapi sekarang berubah jadi PPA. Jadi 9 bulan dia magang bakti, lanjut PPA 30 bulan, terus sekarang dia jadi karyawan tetap di BCA. Oh gitu. Berarti sebenarnya jangan males nyari sih, tapi kan soalnya lu nyari beasiswa kan. Dari beasiswa baru cari baru dapet yang lain gitu kan. Itu sih, soalnya teman-teman banyak banget anak-anak zaman sekarang gunain HP-nya cuman buat main Instagram, main Twitter, nonton YouTube, nonton drama Korea. Iya, betul sekali. Dan banyak nanti yang lulus SMA, lulus SMK pada bingung mau kemana. Walaupun kadang-kadang banyak orang kan tahu ya kalau SMK itu pasti diharapkannya langsung kerja. Tapi tapi kan- sekarang kan kerja nggak cukup SMK, Iya benar. SMA. Nah, maksudnya kayak misalnya gini, ada lu jurusan, contohnya lu deh misalnya, lu jurusan AP, kan yang jurusan AP kuliah lebih banyak, ya nggak sih? Banyak juga kan. Tambah lagi misalnya kayak lulusan sebelum lu nih, Mm-mm. berarti kan ada yang udah pengalaman kan. Mm-mm. Sebenarnya sih ada poin plusnya juga kalau kita belajar banyak, kita mau cari tahu, nggak cuman relasi juga penting sih. Seenggaknya kalaupun teman-teman lu makin banyak, makin ya makin peluang dapat kerja tuh makin banyak. Kalau gue pernah ngomong kayak gue pernah lagi ikutin kayak tentang orang di Twitter gitu lah, tentang masalah orang dalam. Mm-mm. Masalah orang dalam, katanya kalau kerja itu susah tanpa orang dalam. Mm-mm. Ya sebenarnya baik lagi ke relasi sih. Ya kalau lu punya pergaulan lu banyak, tiba-tiba lu punya teman HRD misalnya, bisa aja kan lu langsung ditawarin sama dia kan. Bukan masalah orang dalam sebenarnya. Betul. Nah itu sih, relasi itu penting, bergaul. Jadi terus tadi ada yang request, tanya dong kenapa gue tanya lu. Apa pertanyaannya Pak Ulas dong? Apa? Kenapa gue pengen interview lu? Enggak, bukan yang bahas-bahas BCA itu loh. Nah ini udah. Tadi magang Itu bakti udah BCA. termasuk ya? Iya. Enggak, kenapa kok Bapak Andi mau nge-interview saya perihal BCA, kenapa nih? Itu doang, itu masalahnya. Apa? Banyak orang-orang nggak ada yang tahu itu. Oh, Anak-anak baru lulus mana tahu magang bakti BCA atau beasiswa BCA. iya sih. Jarang yang tahu. Coba deh nyari beasiswa. Gue juga pernah kok bukan lulus SMA sih, tapi udah mulai kayak gue SMA kan teknologi belum canggih-canggih amat ya. Belum ada Android kayaknya. Apa gue yang nggak punya? Sabar ya. Susah nyari beasiswa tuh susah. Nah sekarang kan teknologi udah canggih, tapi masih banyak juga orang yang malas buat nyari itu gitu. Jadi kayak kayak gue nggak bisa kuliah nih, gue miskin. Ya udah kayak bersandar dengan kemiskinan gitu. Padahal kalau dia mau usaha nyari misalnya beasiswa apa, kan tinggal di searching doang. Padahal searching aja loh, beasiswa di mana gitu kan. gitu. Biasanya kan tinggal muncul tuh, tinggal gimana ikutin syarat-syaratnya aja kan. Ketemu pasti. Intinya niat buat nyari. Iya Jangan kan? cuma sekedar mau tapi nggak ngelakuin hal itu, jadi kayak sama aja kayak sia-sia. Iya, andai kan gue dulu tahu magang bakti BCA, gue rasa gue cari tahu itu. Udah. Soalnya masalahnya gue tahu itu karena ya handphone gue udah mulai canggih, maksudnya jadi gue udah mulai searching tuh, gue baru tahu. Dan umur gue juga kayak udah batas ambang Ujung tombak. batas ambang syaratnya untuk ikut itu. Ya, Dan itu juga pertamanya iseng tau. iseng. Jadi pertama gue nyariin, nah itu dulu gue punya pacar. Asik. Yang Pacar mana tuh? ada pokoknya. Yang mana? Saya kenal gak? Kenal. Oh, yang mana? Iya. Yang satu entertainer. Iya. Oke, Jadi lanjut. dia tuh salah satu, Apa? gue bingung ya, salah satu orang males yang nyari informasi gituan. Nah karena gue lumayan ngerti teknologi, gue searching tuh. Nah, kan dia lagi kuliah juga, gue nggak tahu boleh nggak sih sambil kuliah? Boleh. Boleh kan ya? Mari salinin kuliah. Ya kan? Jadi lagi kuliah, gue searching tuh beasiswa atau apa gitulah. Akhirnya nemu kan magang bakti BCA ini, nemu di job street gue bilang
lu coba ikut deh, gue bilang gitu. Akhirnya dilamar, dia dipanggil tuh. Sempet gue nemenin dia interview dan tes. Tapi gue juga ikut ngelamar, cuma saat itu gue nggak dipanggil, dia yang dipanggil dia. Dia dipanggil, dia udah tes psikotes dan interview, kan nggak langsung dikabarin kan. Udah pulang. Beberapa hari kemudian gue yang dipanggil, gue ikut tes juga sama psikotes dan interview juga. Gitu. Ya, cuman mungkin ambang-ambang umur gue kali yang jadi tidak mungkin. Terus kalau mantan sama nggak lolos juga. Karena mungkin nggak niat atau kurang persiapan juga kali. Karena psikotes menurut gue kayak gampang susah sih. Apa nggak tahu apa karena gue udah kerja ya. Gue sekarang kalau ikut psikotes, gue kayak sengisi tahu kayaknya gue bakal lolos. Jadi kalau psikotes itu tuh kayak soal yang berulang nggak sih? Kayak ketika kita lihat contoh soal psikotes itu pasti itu rata-rata sama. Kayak tes koran. Tapi tergantung sih psikotesnya macam-macam apa. Gue sekarang ikut psikotes tuh kayak ya udah iseng-iseng berhadiah. Enggak, kalau gue dulu ngamar kerja nih kayak ngikut psikotes, kalau ngeliat psikotes kayak ini mah sehari-hari kayaknya gitu. Sekarang udah kayak gue udah tau jawabannya gitu. Udah kayak gitu sekarang. Tapi meskipun dijawab tahu benar apa salah. Kayaknya sih karena beberapa kali gue interview dengan tes yang ada psikotesnya rata-rata lulus. Gue pernah tahu ditolak psikotesnya lulus, nggak diterima kerja. Terus? Lucu kan? Ini gue cerita sedikit pengalaman gue interview. Jadi gue interview di salah satu kartu seluler. Jadi kita kayak ruang auditorium gitulah. Dibagi-bagi kan ruangannya. Dibagi-bagi bukan ruangannya. Dibagi-bagi ini mau pasakat ini mau kerja di bagian ini. Gue tinggi udah lulus. Tinggi badan maksimalnya udah minimalnya gue lewat. Terus ngerjain psikotes kan. Psikotesnya gue lolos. Tiba-tiba dibilang gini, kayak Indonesian Idol gitu. Kalian psikotes lolos, tapi mohon maaf kalian tidak bisa lanjut ke babak interview. Kok gitu? Nggak tahu. Nggak ada nama alasan? Nggak ada. Emang waktu itu ngelamar jadi apa? Apa ya? Marketing kayaknya. Soalnya marketing kayaknya harus ganteng kali. Susah kayaknya. Bisa-bisanya. Gue pengen ngomongin apa ya? Oke. Lu sibuk kan gue punya 7 hal tentang lu ya. Okay. Yang gue tahu tentang lu nih. Iya. Jangan yang keenam jangan disebut. Gue tahu 7 hal tentang lu. Apa tuh? Lu aktif di komunitas dan organisasi. Ya. Betul. Lu sedang bekerja. Ya. Lu kuliah. Ya. Apa lagi ya? Apa perlu buka dulu nih story-nya? Lu cewek. Iya. Iya bener kan? Lu cantik. Amin. Iya. Asik. Kayaknya nggak itu deh. Terus lu suka naik gunung. Satu lagi nih. Satu lagi nih. Lu kan punya pacar. Akuin nggak? Akuin kan. Tempelin mukanya sini. Beneran ntar gue tempelin lo. Jangan, iya boleh. Jangan. Ya apa sih? Gue nggak pengen bahas kesananya. Iya, jadi apa? Gue gimana cara kalian bisa ngatur waktunya? Karena kalian sama-sama sibuk. Gue tahu cowok lu sibuk banget coy. Ya, sibuknya gimana ya? Biasanya saling ngertiin kan. Mungkin kayak klise kayak ngertiin Iya, gitu kan. Kok kalau lu pergi Ya udah. Terus kayak gue yang kerja nyambi kuliah terus dia juga kuliah kan. Kadang kayak dengan gue yang love language-nya kita kan. Nah gue kadang minta ke dia kayak ya udah ada nyempetin waktu buat ketemu atau enggak kayak video call atau telepon. Udah gitu aja. Hili, kenapa bahas-bahas ke situ bapak? Nggak apa, soalnya di umur lu yang belum lewat 20, menurut gua kan masa-masa labil. Di saat tekanan bekerja, tugas-tugas kuliah, terus sambil ikut komunitas atau organisasi, itu kan di pikiran banyak, itu bercabang-cabang pikiran kemana-mana kan. Tambah lagi pacar ya biasanya bikin mumet, gitu aja. Kalau gue bete sih ya gue diemin dia. Gampang lah ya. Yoi, dia nggak ngerti, biarin.
Kayaknya ini kalau udah cerita dari awal panjang tau. Enggak, Bisa gua- buat sesi tersendiri gak? Kalau Bisa. bahas hal ini. Kalau mau, Jangan dong. gue pengen ke sana aja sih, karena di masa-masa labil itu kan biasanya sulit, apalagi banyak aktivitas yang dikerjain. Jadi cerita kan di. Ya udah, kalau mau cerita ya akan ceritain aja, nggak masalah. Kalau mau cerita, Gimana ya kita jalanin berdua? Hilis sombong amat. ya emang dijalaninnya berdua dong, kan pacarannya berdua. Ya kita komitmen sih. Komitmen. Loh, Anak umur 19 sudah ngomongin komitmen. bayangin loh. Gue demen dari kapan coy? Asik. Ya gue udah tahu sih ceritanya emang. Oh, udah tahu dari siapa pak? Adalah gosip-gosip itu beredar. Oh, gosip-gosip beredar. Ya, seperti yang gosip-gosip beredar, ya gitu. Komitmen sampai akhirnya udah sekarang jalanin kan. Nah, di masa-masa kalau misalnya kayak berantem segala macam, ya udah ingat lagi balik ke komitmennya gimana. Keren. Itu sih yang buat kita balik lagi kayak ketika berantem terus kayak ada selisih nih. Kayak kadang dia ngalah ataupun gue kadang juga ngalah. Keren. Gue pengen bahas apa lagi ya? Hili. Apa lagi? Apa lagi ya? Emang gue nggak punya pertanyaan karena gue pengen surprise aja. Oke. Kan kita udah ngomong kan di belakang. Pertanyaannya ntar aja. Jadi bingung kan mau nanya apa? Apa? Apa ya? Biarin ntar dia kan pada nungguin nanti. Hili. Bisa. Habis bisa gue aja. bikin pertanyaan di Instagram gak ada yang nanya. Sini kak gue nanya nggak? Apa ya? Adi mau tanya apa? Iya. Saya tanya nih. Apa? Nanya apa? Jadi kita punya penonton bayaran. Ayo deh, apa deh? Apa yang mau tanya? Punya cowok nggak? Ya, Tadi udah dibahas. Oh udah ya udah. Namanya siapa? Tag Instagramnya. ntar ditulis di sini. Enggak, ntar dimunculin mukanya di sini. Tuh, ntar gue edit. Mukanya tempel. Kalau gue niat, gue malas soalnya ngedit. Langsung isi aja semuanya kan. Iya, udah buang. Yang penting nggak ada kata-kata kasar, masukinnya semua. Kalau ada kata-kata kasar, baru ntar paling. Jadi saya bikin kata kasar. Biar diedit. Jangan dong, bikin kerjaan aja. Ini apa ya? Udah, gitu aja. Kayaknya orang betah dia ngeliat muka lu, kayaknya dia enak lama-lama juga kayaknya nggak apa-apa. Langsung aja follow. Apa ya? Mohon maaf, udah punya. Iya. Hili. Kan follow doang nggak apa-apa. Kali aja gitu kan. Jadi gimana kerjanya sekarang? Enak? Aman. Lagi bergumul. Kok Kapan mau bergumul? keluar? Kok keluar sih? Kan kontrak berapa tahun? Sekarang lagi jalan tahun kedua. Tahun kedua. Kenapa pengen keluar? Kan mau usaha sendiri. Lo selesain aja dulu. Iya sih. Kan lumayan jadi batu loncatan. Is oke lah. Punten seluruh. Lo punya ini nggak? Apa? Pesan-pesan untuk ini tujuan gue memang buat orang-orang yang baru lulus sih, adik-adik yang baru lulus SMA atau SMK atau bahkan yang kuliah tapi nggak tahu mau ngapain gitu habis lulus kuliah. Banyak tau orang-orang kayak gitu. Yang penting sih niat ya, maksudnya kayak selama kita ada waktu produktif gitu. Kayak contohnya abang gua kan lulus waktu kemarin tuh wisuda tahun lalu deh. Nah, dia sebelumnya kerja nih di usaha keluarga juga, cuma berhenti stop sampai akhirnya dia kayak ngelamar gitu kan. Dan dia juga sempat ngelamar jadi di BCA kan, jadi CSO kayak gua, cuma gagal. Dan sekarang yang penting niat sih, jangan kayak jadi kaum rebahan. Kayak saya rebahan mulu sekarang. Kan bapak kan ada sampingannya apa? Nggak ada. Apaan? Oli samping. Ini apa? Nggak ada duitnya. Kan bentar lagi dapat AdSense kan? Boro-boro. Jadi gimana ini? Ya maksudnya pesan-pesan untuk adik-adik yang baru lulus SMA SMK. Ini kan kebetulan kan baru lulusan nih. Ya kan? Mungkin lo kalau ada yang nonton sampai akhir lah. Syukur-syukur kalau dia nonton sampai akhir nih. Penonton gue jarang nonton sampai akhir. Padahal pesan-pesannya rata-rata di akhir. Iya, kalau kan langsung akhir aja. Ya, langsung akhir aja nggak apa-apa ya. Yang penting, nah pesan-pesannya apa kira-kira? Yang baru lulus anak SMA SMK lah. Nikmatin masa muda lah. Jangan kayak misalnya nih. kayak Nih kalau dia bocil-bocil. nikmat rebahan gimana? Nikmatin yang produktif coy. Oh cari kegiatan biar produktif. Terus Terus lagi selama masih muda kayak sering-sering lah self development gitu.
kayak buat pengembangan diri karena itu juga perlu kan. Contohnya? Contohnya Google aja lah. Ini kan pengalaman lu. Ini ditonton sampai akhir gak? Iya maksudnya kayak contohnya nih kayak baca buku self development, terus kayak yang tadi Kak Andi tegur kan, singgung kayak ikut seminarnya Liliana, mungkin nggak perlu ikut seminar lah, kayak nonton kayak motivasinya, mungkin kayak kadang tuh terdengar klise motivasi gitu-gitu doang, gue juga tahu, cuma ketika lu di satu titik terendah ya lu bisa kayak kerimain lagi, oh iya kayak gini. Mungkin ikut training tuh ya. Sekarang training banyak yang gratis tahu, tapi pada males. Betul. Di YouTube tuh banyak banget. Mungkin Banyak banget. bisa dinonton ulang, jadi kayak nanti aja lah nanti. Iya. Soalnya kayak jadi pernah ada ade-adean gitulah. Siapa itu? Ade-ade. Siapa? Pokoknya ade deket rumah gitulah. Dia ngomong gini, "Bang, ternyata ikut kelas kayak dia kan sekolah kayak desain gitu. SMK desain." Terus dia bilang ternyata ikut kelas desain itu mahal ya. Gue bilang di YouTube tuh sebenarnya banyak yang gratis ngajarin desain. Cuma gimana, mau nggak lo belajarnya? Gitu kan? Makanya dari hati sih sebenarnya. iya, jangan mahal. Jadi sia-sia. Mahal juga jangan jadi keterbatasan juga. Nggak punya duit gitu. Gue aja banyak kok nyari pelajaran kayak cara nulis naskah. Banyak kok yang gratis-gratisan banyak. Selama lagi disediain yang ada. Iya, makanya gue bilang punya smartphone itu digunain, jangan cuma nonton YouTube, nonton drakor, Instagraman doang. Ya kan? Betul, mantap. Pesan itu doang tuh dari obrolan 30 menit. Tapi kan tadi kan bisa ngambil insight-nya apa dari setiap pembahasan. Daripada kita ngomong panjang lebar tapi nggak didengar, kan mending kayak kita nih pengalaman kita tuh gini loh. Nah kalau misalnya syukur yang pada nonton dapet insight-nya kan ya bagus. Betul kan? Betul. Jadi terakhir gue pengen interview lu tuh karena itu. Sebenarnya menurut gue banyak orang yang lebih bahkan dari lu, ya kan, kuliah, kerja, mungkin bahkan dapat beasiswa dan lain-lain, miskin tapi bisa bisa survive gitu. Itu banyak di luar sana banyak. Tapi kan gue dapat tahu dari ceritanya doang. Gue tahu ceritanya dia udah sukses atau bahkan dari cerita orang gitu. Nah, Mantap, Pak. Nah ini gue kenal, maksudnya. Jadi gue pengen narasumber gue orang yang gue kenal. Jadi bukan cerita si A, cerita si B gitu. Dan dia sudah ngalamin sendiri lah. Gitu. Jadi ini cerita beneran, bukan bohong-bohongan gitu. Mungkin teman-teman yang baru lulus SMA, SMK bisa coba, nggak harus sama kayak dia, tapi seenggaknya bisa mencoba apa yang dilakukan kayak self development, ikut training, ikut belajar. Pokoknya jangan jadiin kemiskinan sebagai alasan untuk malas belajar lah. Gitu. Ih, gila keren banget, ada pesan moralnya loh di sini. Akhirnya ada pesan moralnya juga YouTube setelah berapa episode. Nggak, rata-rata makanya yang nonton dikit karena isinya pesan moral. Biasanya gitu. Kalau gue bikin prank-prankan banyak yang nonton. Kayak Ono yang tapi untuk apa? Tapi bohong. Tapi untuk apa? Pesan moral itu penting. Apalagi ya? Nanti dikat aja. Apanya? Semuanya. Tapi bohong. Kalau gue niat gue cut sih. Kalau enggak langsung upload. Apalagi ya? Apalagi mau gue tanyain ya? Udah itu aja. Oh iya, lu ada lagi satu lagi. Lu tuh suka keluar malam tau? Loh ini video ini di tag pada pukul. Kok lu berani sih? Ya kenapa? Apalagi lu tinggal di kawasan kontainer itu loh. Abu Dhabi. Ada Abu Dhabi semua. Lu lahir kecil dari sana ya? Itu mental sih. Itu mental. Mental lu kayaknya udah terbentuk dari sana deh. Wah, betul, strong. Aku kuat. Yohana tuh keren lah menurut gue lah.
Gila naik motor sendirian, lewatin kontainer-kontainer Marunda. Abu Dhabi. Gue aja takut loh ke sono. Gue kalau ke Marunda tuh nyebut. Innalillahi. Kok innalillahi? Apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Nyebut mulu. Tuh kalau misalnya ini Hana minta anterin pulang gimana? Pulangin diri lu. Bisa-bisanya. Udah ya? Udah lah Ya. Itu aja lah ya. Nyemek banyak. Udah 40 menit coy. Kalau suka boleh di like. Kalau nggak suka Ya dislike. dislike aja lah. Kalau bagus, ada pesannya menurut kalian, boleh di share. Kalau nggak itu Kalau di nggak- blok aja. Kalau mau subscribe, ya silakan. Enggak, Laporkan aja. Ya, jangan lah. Bagian itu. dilaporkan. Dilaporkan karena spam aduh. Dadah. Wanita Apnel.